teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya. Hari ini kita masih masuk di mini course data analytics di minggu kedua, hari ketiga. Tulis aku gitu ya di live. Atau teman-teman semua di sini ada yang mungkin sambil dalam perjalanan pulang gitu ya, atau masih ada yang di kantor. Wah, mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada semuanya bisa semangat dan sehat-sehat terus supaya kita bisa ikutan sesi hari ini sampai selesai. Nah, sambil dipanggilin yuk teman-teman yang lain nih. Boleh banget nih sambil dipanggilin teman-teman yang lain, karena hari ini pastinya seru banget teman-teman. Biar nggak ketinggalan informasinya, kita akan membahas sesi tentang karir lagi. Nah, jadi buat yang mungkin setelah ini ada persiapan mau mencari pekerjaan, atau mungkin setelah ini ada panggilan interview, nah ini adalah sesi yang tepat banget untuk kalian simak sampai habis. Oke, langsung aku sambil buka juga sesinya ya teman-teman. Jadi hari ini kita ada job. Jadi hari ini kita akan membahas tips teman, karena biasanya ataupun rekruter adalah tentang diri kita, disuruh memperkenalkan diri dan lain-lain. Nah, ini mau dikasih tips-tipsnya juga gimana sih caranya supaya pada saat first impression aja tuh kita udah bisa menarik hati para rekruter nantinya. Nah, agendanya hari ini bakalan ada sesi sharing dari karir mentor kita tentang how to pitch your story. Setelah itu bakalan ada live competition di mana sudah terpilih 3 peserta beruntung yang akan ikutan competition. Mereka akan one on one langsung latihan interview bareng sama karir mentor kita. Dan setelah itu seperti biasa ada penjelasan tentang Revoyu dan juga data analytics program. Nah, terakhir kita akan buka Q&A session teman-teman seperti kemarin juga ya. Jadi silahkan yang mau bertanya boleh ditulis di link Slido, link tanya jawab yang sudah dibagikan, atau nanti boleh dibagikan ulang sama support squad nih di live chat. Mungkin teman-teman yang belum sempat nanya bisa langsung nanya aja seputar persiapan interview, persiapan karir dan lain-lain. Dan nanti kita akan bacain pertanyaan dari yang jumlah jempolnya paling banyak ya. Seperti biasa boleh sambil diberikan likes untuk pertanyaan-pertanyaan yang mewakili isi hati teman-teman biar nanti bisa dibantu dibacain di sesi tanya jawab. Oke, kita ketemu lagi sama Kak Zelina Venesia. Buat yang kemarin belum sempat ketemu, aku mau kenalin dulu ya. Jadi Kak Zelina ini adalah Certified Professional Talent Management yang sekarang sedang kerja sebagai Talent Management Lead di Indonesian Aerospace. Nah, Kak Zelina juga merupakan salah satu career coach yang ada di Revoyu Full Stack nih teman-teman. Jadi kalau kalian udah gabung ke Full Stack, mungkin nanti bisa ketemu juga sama Kak Zelina di program career support-nya. Nah, sekarang kita boleh panggilkan dulu Kak Zelina untuk menyapa teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Hai Kak Zelina, selamat malam. Kak Cita, selamat malam. Hai teman-teman. Ketemu lagi sama Kak Zelina. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, agak sedikit batuk-batuk sih. Jadi mungkin nanti aku maaf ya kalau tiba-tiba nge-mute gitu ya sebentar karena like enak nih. Mungkin ada juga nih yang lagi nggak enak karena cuacanya naik turun gitu ya mungkin Kak Cita. Bener. Iya, cuacanya lagi kurang bersahabat ya. Mudah-mudahan lekas sembuh Kak Zelina dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan juga sehat-sehat ya. Dan nanti nggak apa-apa Kak kalau misalnya di tengah-tengah mau sambil minum gitu ya, sambil mute dulu silahkan, nggak apa-apa. Oke, teman-teman udah pada nggak sabar nih kayaknya ngikutin sesinya. Langsung aja aku over ke Kak Zelina. Boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Kak Cita. Hai teman-teman, kembali lagi, ketemu lagi. Untuk yang hari ini baru datang, welcome gitu ya. Kenalan dulu, saya Zelina. Sebelumnya sempat saat ini bekerja sebagai talent management lead di Indonesian Aerospace dan berkarir juga sebagai career coach di Revoyu. Oke, mungkin itu perkenalan sedikit. Boleh next Kak Cita? Nah,
hari ini teman-teman kita akan bahas bagaimana sih caranya kita memperkenalkan diri dengan baik di sesi interview. Gitu ya. Nah, mungkin tadi Kak Cita juga sudah cerita ya bahwa baik itu di HR interview atau di user interview, hal pertama yang akan ditanyakan adalah silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalan diri ini adalah first impression-nya kita pertama kali gitu ya kepada recruiter. Jadi kenapa hal ini menjadi sesuatu yang penting? Karena ketika first impression kita bagus, itu membuka peluang kesempatan-kesempatan untuk recruiter bisa memberikan pandangan positif hingga akhirnya kita mendapatkan ini ya mungkin golden ticket gitu ya untuk ke next stage-nya. Kalau misalnya first impression kita tidak baik, pada akhirnya recruiter akan punya filter-filter nih. Apapun yang kita sampaikan jatuhnya jadi kurang baik karena first impression kita tidak baik gitu. Nah, hari ini kita akan sharing banyak soal itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau catat-catat gitu ya, yang besok mau interview, stay tune terus gitu ya sampai nanti di akhir sesi. Boleh next Kak Cita? Nah, ini aku mau ngingetin lagi teman-teman perjalanan panjang kita dalam hiring proses gitu ya. Dimulai dari kemarin kita bahas job seeking asset screening di tahap yang pertama gitu ya, gimana caranya kita bisa mempersiapkan CV kita, aset kita dengan baik sehingga kita dipanggil kembali untuk lanjut ke staging selanjutnya. Nah, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang masih ingat nggak nih strategi ini? Tiga hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin merancang CV. Yang kemarin hadir ataupun yang nggak hadir tapi sudah dengerin, sudah nonton recordingnya, boleh dong di chat apa sih 3 hal? Ada yang masih ingat nggak? Sambil ngecek juga nih, kemarin pada nyatet nggak? Coba 3 hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin merancang CV. Coba, apakah masih pada ingat? Ada apa yang pertama? Concise, kemudian to the point, dan yang terakhir relevan. Oke, good teman-teman. Nah, di hari ini kita akan bahas stage yang kedua terkait dengan HR interview. Khususnya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memperkenalkan diri dengan baik, atau kita bilangnya di sini elevator pitch ya. Bagaimana kita menceritakan personal story kita, background kita, experience kita dengan baik sehingga kita dilihat, dipandang oleh recruiter sebagai kandidat yang paling baik, yang paling cocok untuk mengisi posisi yang sedang di-open atau dibuka oleh company. Oke, boleh next Kak Cita? Nah, ini konten kita hari ini, teman-teman. Kita akan bahas kenapa sih LF jadi sesuatu yang penting dalam sesi interview. Kemudian, apa saja sih elemen-elemen yang membangun elevator pitch yang baik. Nah, di sini ada 3C nih, nanti kita akan bahas C yang pertama sampai C yang ketiga, dan yang terakhir nanti kita akan praktis gitu ya, latihan gimana caranya kita bisa untuk membangun elevator pitch kita dengan baik. Nanti ada contekannya nih, Revoyu baik banget. Revoyu baik banget ngasih contekannya, teman-teman nanti bisa screen capture atau teman-teman bisa catat dan itu bisa di ATM-kan sesuai dengan personal story-nya teman-teman. Jadi buat yang lagi nyiapin nih untuk sesi interview gitu ya, boleh sambil nyatet-nyatet, nanti kita akan bahas lebih banyak. Oke, boleh next Kak Cita? Nah, ini kenapa sih elevator pitch itu jadi penting gitu ya dalam sebuah sesi interview. Nah, kita perlu paham teman-teman bahwa setiap orang ini itu nggak punya banyak waktu ya gitu, dan kalaupun punya banyak waktu gitu ya rekruternya, dia punya batas waktu
bosan gitu. Jadi ketika di elevator pitch ini gitu ya, kenapa jadi penting, karena kita paham bahwa ada keterbatasan terkait hal yang tadi gitu ya, mulai dari nggak semua orang punya waktu yang luas, apalagi rekruter kemarin kita cerita kan mereka kandidatnya banyak banget ya, kalaupun di screening dari 100 kemarin itu untuk satu posisi bisa jadi ada 5, 6, kalau di staging HR interview 5-6 kandidat yang itu harus mereka kejar sesi interviewnya gitu. Jadi mereka nggak punya banyak waktu, pun kalau punya banyak waktu bisa jadi mereka nggak punya ada batas gitu ya, mungkin ada batas fokus, ada batas kesabaran dari rekruternya, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan waktu yang sedikit ini untuk bisa memberikan impresi yang positif, untuk bisa meyakinkan, ujung-ujungnya kan itu ya teman-teman, meyakinkan rekruter pada saat pertama sekali gitu bahwa kita adalah kandidat yang paling tepat begitu. Jadi intinya adalah itu, kita perlu untuk meyakinkan kondisi waktunya adalah sangat terbatas, makanya kenapa kita perlu membangun elevator pitch yang baik. Boleh next Kak Cita? Nah, terus dari tadi ngomongin elevator pitch sebenarnya elevator pitch itu apa sih Kak? Elevator pitch itu lebih kepada risam atau ringkasan, sneak peek gitu ya, diri kita, yang isinya itu apa sih? Isinya latar belakang kita, latar belakang pendidikan, baik itu formal, non formal, latar belakang motivasi kita, kenapa kita mau apply di posisi itu, di industri itu, dan juga experience atau pengalaman kita, project-project yang sudah pernah kita handle, achievement kita. Nah, hal-hal itu yang bisa dimasukkan ke dalam elevator pitch kita gitu. Jadi hal kalau misalnya di CV gitu ya teman-teman, kalau kemarin kita bahas CV, kalau di CV ini adalah bagian dari profilnya kita atau yang paling awal sekali gitu, entah about me-nya, kadang ada yang bilang risam gitu, cuman itu adalah intinya ringkasan dari diri kita, ceritanya kita. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lagi biar kegambar gitu ya, teman-teman pernah nonton drama Korea yang judulnya 2521? Coba di sini yang suka ngedrakor, pengen tahu dong di chat. Biar aku ada temennya. Jadi di 2521 ini ada satu scene di mana si Nahedu, ini apa namanya, pemain utamanya gitu ya, karakter utamanya itu dia meyakinkan gitu ya, pitching kepada coach Yang untuk dia bisa gabung ke timnya dia, tim coach yang ini kayak gitu. Jadi dia benar-benar ngasih tahu gitu bahwa oh coach, aku bisa ini, bisa itu, aku bisa bisa mengusahakan ini, bisa mengusahakan itu, sampai dia memohon-mohon gitu ya untuk bisa diterima sebagai coachnya di timnya coach yang ini. Nah, itu mirip-mirip sih seperti elevator pitch yang akan kita sampaikan kepada rekruter. Gak sampai memohon-mohon juga, tapi intinya adalah kita berusaha meyakinkan rekruter bahwa kita adalah kandidat yang tepat. Bagaimana meyakinkannya? Dengan menceritakan diri kita, dengan memberikan penjelasan, memberikan impresi positif dari latar belakang kita, dari experience kita, achievement, project-project yang sudah kita lakukan, dan juga motif gitu ya, motivasi kenapa kita ingin apply di situ ataupun apply di company atau industri itu gitu. Jadi elevator pitch ini penjelasan singkat ya teman-teman, dan biasanya itu punya di akhir gitu ya, di akhir dari elevator pitch ini ada punchline gitu. Kalau aku bilang closing statementnya harus bagus nih elevator pitch-nya. Oke, nanti kita akan bahas ya komponen per komponennya. Boleh next Kak Cita? Ternyata banyak juga yang pada suka nonton drakor. Mantap. Nah, ini kontennya teman-teman. Kalau tadi kita bahas apa itu elevator pitch, ini konten dari elevator pitch-nya gitu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita merancang, membangun elevator pitch kita. Yang pertama,
compact, seberapa panjang elevator pitch kita. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian connection, apa yang harus dilakukan saat kita menyampaikan elevator pitch kita. Dan yang terakhir konten, apa saja yang perlu kita sampaikan. Mungkin banyak dari teman-teman lebih banyak fokus ke konten gitu ya. Apa sih yang harus ditulis, apa sih yang harus dijadikan apa ya istilahnya cheat sheet gitu ya, biar poin sampaikan itu apa saja gitu. Padahal ada dua hal lain nih yang juga mempengaruhi apakah elevator pitch kita baik atau tidak. Panjang dari elevator pitch-nya gitu ya, kita flashback lagi tadi bahwa setiap rekruter, setiap orang itu tidak punya waktu yang luas gitu ya. Kalaupun punya, dia tidak punya fokus yang cukup panjang manusia itu. Jadi dengan waktu yang terbatas, kita juga harus memikirkan seberapa panjang elevator pitch kita yang optimal. Yang kedua adalah apa yang perlu dilakukan saat kita menyampaikan elevator pitch kita. Proses delivery-nya pun kita perlu perhatikan ya teman-teman. Tidak hanya kontennya aja gitu. Kontennya udah bagus, experience kita oke, terus kemudian latar belakang kita oke, semuanya fit. Tapi ketika kita menyampaikan delivery-nya yang salah, bisa ditangkap salah juga oleh rekruter. Dan akhirnya itu menurunkan value kita di hadapan rekruter. Sayang banget. Padahal teman-teman punya potensi, tapi teman-teman belum bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, kan itu juga jadi PR ya. Gitu. Boleh next Kak Cita? Yang pertama, yang pertama, compact. Seberapa panjang sih elevator pitch yang optimal itu? Sebentar. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah tetap keep it brief ya teman-teman. Tetap buat itu ringkas, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Setidaknya elevator pitch yang baik itu ada di angka 1,5 menit panjangnya. 1,5 menit ini sweet spot teman-teman, jadi nggak terlalu panjang sehingga membuat rekruternya jadi bosen gitu ya, jadi kehilangan fokus, tapi juga nggak terlalu pendek yang akhirnya rekruter nggak mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai teman-teman gitu. Jadi 90 detik ini adalah waktu yang cukup, yang pas gitu ya. Nah, dalam 1,5 menit ini kita perlu memberikan impresi yang positif, sehingga teman-teman sangat perlu untuk research duluan. Apa sih yang perlu di-highlight dari elevator pitch kita? Apa sih informasi-informasi yang perlu disampaikan di awal? Apa sih informasi yang itu nanti dulu deh ditaruh di belakang, diparkir dulu. Kalau misalnya ditanyakan lebih lanjut, baru ku kasih. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti kalau teman-teman lanjut ke full stack akan dibantu juga nih sama career mentor atau career coach-nya. Gitu, untuk membuat poin-poin, merancang bersama poin-poin hal apa saja sih yang sebaiknya di-highlight, sebaiknya itu nanti ditaruh di belakang gitu. Apa sih yang bisa dijual di awal, closing statement-nya seperti apa ya, biar punchline-nya oke, biar rekruternya semakin penasaran untuk menggali lebih dalam. Nah, hal-hal kayak gitu akan dibangun bersama dengan career coach ataupun career mentornya. Boleh next Kak Cita? Kemudian build connection. Apa yang perlu dilakukan ketika kita mendeliver elevator pitch kita? Tadi ya, sayang banget ketika kontennya sudah oke, sudah fit nih dengan requirement yang ada di posisi itu, tapi kita tidak mengkomunikasikan itu dengan baik. Sehingga akhirnya nggak nyampe juga, rekruter nggak nangkep. Kan sayang banget ya. Gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita membangun koneksi antara kita dan rekruter itu ada 3 hal teman-teman. Yang pertama artikulasi, kemudian intonasi, tone of voice, dan yang terakhir adalah bahasa tubuh atau body language. Kenapa build connection itu jadi penting? Karena ketika kita bisa membangun koneksi dengan rekruter, itu akan memperbesar peluang kita
bisa jadi teman-teman hire di company atau di posisi yang sedang teman-teman play itu. Gitu. Boleh next Kak Cita, kita bahas satu persatu. Artikulasi. Artikulasi ini artinya adalah kita perlu memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu jelas, tidak bergumam gitu ya, mumbling. Juga kita juga harus memperhatikan juga kecepatan berbicara kita. Sebentar. Nah, kecepatan berbicara ini juga perlu latihan ya teman-teman, karena ada beberapa studentku yang memang dia awalnya terbiasa berbicara dengan cepat, tapi pada akhirnya ketika itu dilakukan saat sesi interviewer atau recruiter gak nangkep tuh informasinya apa, karena terlalu cepat gitu ya, kayak kereta api, ngejar-ngejar, keburu-buru. Biasanya yang kejadian adalah ketika kita ngomongnya cepat, itu gara-gara awalnya kita nervous nih, deg-degan, kayak pengennya cepat-cepat selesai gitu ya, jadinya kayak buru-buru gitu menyampaikan semuanya. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu, teman-teman jeda aja dulu, tarik nafas biar teman-teman kembali lagi kondisinya mindful di saat ini gitu. Kalau ada juga studentku yang dia berbicaranya mendayu-dayu, jadinya kayak lambat sekali, kayak mendongeng gitu. Itu juga kurang bagus sih, karena kita cuma punya waktu 1,5 menit. Kalau kecepatan berbicaranya nggak kita atur, ya pada akhirnya kita hanya punya sedikit waktu gitu kan untuk menyampaikan informasi-informasi yang harusnya itu bisa kita highlight gitu sebagai kekuatan kita kepada recruiter gitu. Seberapa cepat sih yang normal, yang optimal gitu ya untuk kita bisa memberikan pesan yang clear kepada recruiter? Ya seperti saat aku bicara ini cukup nggak terlalu lambat ataupun nggak terlalu cepat ya. Itu jadi tetap sedang-sedang saja gitu ya, biar informasinya tetap tersampaikan dengan baik, teman-teman juga nggak ngerasain rush, teman-teman juga bisa mengontrol apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin disampaikan, juga teman-teman nggak kehabisan waktu gitu ya karena terlalu lambat misalnya gitu. Kemudian yang kedua, intonasi teman-teman, tone of voice. Nah ini juga jadi hal yang penting ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan gitu ya intonasi kita, itu nanti kita akan jadi kayak robotik gitu sih gitu ya, jadi monoton gitu ya, nggak ada intonasi naik turunnya kayak gitu, sehingga ujung-ujungnya fokus dari rekruter akan semakin pendek dan akan ngerasa bosan. Ketika rekruter udah ngerasa bosan, hilang fokus, ya akan susah ketika kita ingin memberikan impresi yang positif gitu. Kemudian nah ini juga agak tricky ya, kalau misalnya kita mau memberikan intonasi-intonasi yang sifatnya positif gitu ya, dan juga memberikan kesan percaya diri gitu. Itu yang kayak gimana Kak? Coba untuk latihan berbicara dengan antusias gitu. Karena antusiasme itu menular teman-teman. Ketika teman-teman antusias dengan sesi interviewnya teman-teman, rekruter akan merasakan energi itu walaupun teman-teman sedang dalam sesi interview online. Apalagi dengan teman-teman HR yang memang mereka lebih peka dengan orang, biasanya mereka bisa menangkap tuh hal-hal yang tidak hal-hal kasat. Aku mau bilang hal-hal kasat mata, tapi takut ya malam-malam. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan gitu ya, hal-hal yang tidak teman-teman sampaikan melalui verbal gitu. Jadi intonasi itu jadi penting ya, permainan nada, jeda untuk memberikan penekanan-penekanan itu jadi penting. Kemudian yang terakhir adalah body language. Nah teman-teman, ini kita bisa mengkondisikan gitu ya tubuh kita. Kita bisa berusaha untuk lebih rileks biar kita benar-benar merasa rileks.
Ketika kita sudah deg-degan di awal, sudah cemas duluan di awal, itu akan membuat diri kita jadi nggak fokus, dan pada akhirnya kita nggak bisa menyampaikan dengan baik apa yang ingin kita sampaikan gitu. Salah satu tips biar kita bisa lebih rileks menjalani interviewnya, teman-teman coba benarkan postur duduk teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kayak terlalu tegang nih bahunya, turunin aja. Kalau misalnya terlalu cepat nih nafasnya, coba nafas 3 hitungan biar detak jantungnya juga lebih lambat dan teman-teman ngerasa lebih rileks. Kalau misalnya masih deg-degan juga, coba senyum teman-teman. Senyum itu juga menular ya. Salah satu bentuk antusiasme yang bisa kita sampaikan melalui bahasa tubuh adalah dengan senyuman gitu. Jadi walaupun nih rekruternya jutek gitu, misalnya teman-teman menghadapi rekruter yang cemberut gitu, senyumin aja. Kalaupun rekruternya nggak senyum, biasanya mereka akan membalas senyumannya teman-teman, karena semakin lama semakin teman-teman terus senyum gitu ya, mereka jadi nggak enak juga kalau nggak balas kayak gitu. Dan itu jadi mencairkan suasana juga sesi interviewnya yang tadinya tegang mungkin ya, terus kemudian teman-teman senyum, itu bisa mencairkan suasana gitu. Oke, boleh next Kak Cita. Kemudian C yang terakhir nih teman-teman adalah konten. Apa sih yang perlu disampaikan saat sesi elevator pitch-nya teman-teman? Sebentar. Yang pertama, tentu saja teman-teman memperkenalkan diri gitu ya. Silakan memperkenalkan diri teman-teman, menyebutkan nama teman-teman, latar belakangnya teman-teman. Kalau misalnya yang karir switcher nih saat ini posisinya ada di mana, company-nya apa gitu. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak perlu disampaikan, dan ini masih banyak kandidat, untungnya bukan student yang aku handle, tapi kandidat di luar sana gitu ya, masih juga menyampaikan seperti berapa bersaudara, alamat lengkapnya di mana, kemudian apalagi ya, orang tuanya siapa, dia anak keberapa. Menurutku untuk di sesi elevator pitch yang cuma 1,5 menit, hal-hal yang sifatnya privasi seperti itu diparkir dulu gitu, di take down dulu. Lebih baik banyak meng-highlight terkait dengan pengalaman kita, experience kita, achievement kita, project-project yang sudah pernah dilakukan, itu akan lebih valuable gitu. Kemudian yang kedua adalah sampaikan kenapa sih teman-teman ingin apply di posisi di company ini, atau ingin berkarir di industri yang sedang teman-teman ingin masuki. Ini juga perlu pendalaman ya teman-teman. Menjahit personal story ini juga perlu research. Yang pertama, teman-teman tahu kondisi company-nya, kondisi industrinya seperti apa, research keluar dan juga research ke dalam. Teman-teman paham betul kekuatan diri teman-teman di mana, teman-teman maunya apa, career goals-nya gimana. Akan sangat powerful ketika teman-teman bisa mengaitkan personal career goals-nya teman-teman dengan apa yang sedang ataupun ingin dituju oleh company sebagai misi perusahaan gitu. Wah, itu udah align. Kalau misalnya teman-teman bisa meng-alignkan itu, klik gitu ya, itu jadi sesuatu yang sangat menambah nilai teman-teman di mata rekruter gitu. Kemudian yang terakhir adalah value. Apa sih nilai yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan? Kontribusi seperti apa? Nah, ini yang bisa teman-teman highlight dengan tools apa yang bisa teman-teman gunakan, skill set apa yang teman-teman punya. Kalau misalnya ada project-project yang itu relevan dengan job description, balik lagi ke para rimbun kita, job description yang posisi yang sedang kita apply, itu bisa di-highlight.
kok jadi banyak banget ya Kak. Nah ini dia, makanya kenapa kita juga perlu memilah dan memilih. Memilah dan memilihnya sesuai dengan posisi yang sedang kita apply, company yang sedang kita apply. Sama seperti CV, kita tidak disarankan untuk menggunakan konten untuk satu interview tertentu ke interview lainnya gitu, karena tadi ya personal story-nya jadi nggak unik gitu ya, antara satu company dengan company yang lain. Nah untuk teman-teman bisa menguasai ini ya tentu saja teman-teman perlu latihan gitu. Nggak bisa teman-teman hanya oke, aku coba scripting deh gitu, jadi menuliskan apa yang mau aku bicarakan saja. Nggak cukup sampai di situ. Hal yang sudah teman-teman tuliskan harus teman-teman latihkan, bicarakan gitu. Nah dari situ teman-teman nanti akan terbiasa untuk memperkenalkan diri dengan baik. Kalau misalnya teman-teman belum punya teman latihan gitu ya, teman-teman bisa record. Beberapa studentku yang memang waktunya cukup terbatas, ketika mereka mau sesi one on one dan mereka ingin mempersiapkan sesi interviewnya, biasanya aku minta untuk kirim voice note. Jadi walaupun mereka sudah buat bullet point gitu ya, apa saja yang mau disampaikan, mereka tetap harus latihan apapun caranya untuk membiasakan membicarakan apa yang sudah ditulis. Karena terkadang kita menulis aja gitu, nanti ketika sesi interview menyampaikannya lain gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa kita perlu membiasakan. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman lanjut nih ke full stack, jangan khawatir karena teman-teman akan dapat kesempatan untuk mock up interview barengan nih, simulasi dengan real recruiter, baik HR maupun user. Biasanya nanti itu akan diacak, jadi nggak sama career coach-nya, tapi sama yang lain, sama praktisi juga. Nah, kalau misalnya itu dirasa kurang, teman-teman sangat masih boleh banget untuk sesi one on one latihan interview dengan career coach-nya. Jadi wahana latihannya banyak. Apalagi nanti teman-teman gabung ke satu tim, teman-teman bisa peers practice juga. Jadi semakin banyak latihan, teman-teman akan semakin terbiasa, dan pada akhirnya ketika teman-teman terbiasa untuk melakukan self introduction, melakukan sesi interview, ya apa ya, deg-degan di awal tadi gitu ya, itu jadi masalah yang mungkin nggak terlalu berpengaruh kayak gitu, karena biasanya kalau kita deg-degan gitu ya, biasanya kita nggak terbiasa aja gitu. Oke, boleh next Kak Cita. Nah ini dia, boleh di capture. Teman-teman revoy baik bener dah. Ngasih template yang bisa teman-teman ATM-kan untuk membangun elevator pitch-nya teman-teman. Tadi kan ada 3 hal ya untuk konten. Introduction, diri kita, introduce yourself, kemudian share your why. Apa sih kenapa teman-teman ingin mau bergabung di company ini, kenapa teman-teman mau apply di posisi ini, dan yang terakhir apa sih value kontribusi yang ingin bisa teman-teman berikan kepada company gitu. Ini ada beberapa hal teman-teman boleh pilah dan pilih, tidak perlu semuanya disampaikan ketika sesi elevator pitch. Namun teman-teman boleh, kalau untuk drafting gitu ya, teman-teman mau coba untuk tulis-tulis, silahkan untuk menuliskan semua jawaban dari pertanyaan ini. Tapi nanti ketika teman-teman ingin menggunakan itu sebagai elevator pitch di sebuah sesi interview, teman-teman perlu checking apakah itu terlalu panjang atau tidak gitu. Jadi tetap compactnya gitu ya, itu diperhatikan gitu. Oke, boleh next Kak Cita. Nah ini juga tadi ya teman-teman, kita juga perlu research, perlu paham betul siapa yang menjadi audiens dari sesi interview kita gitu ya. Jangan menggunakan bangunan elevator pitch untuk satu interview ke semua sesi interview kita, karena itu jadi nggak relevan.
personal story-nya jadi nggak ngait tuh, jadi nggak unik kayak gitu. Jadi kita harus mengadjust setiap elevator pitch kita untuk setiap company yang sedang kita apply. Kalaupun memang perubahannya nggak terlalu major sih teman-teman, cuman kita tetap perlu perhatikan gitu ya, mana sih hal-hal yang itu relevan di company A, relevan di company B kayak gitu. Jadi bisa jadi hal-halnya kan beda-beda ya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membangun hal yang relevan? Tentu saja kita harus research ya teman-teman. Harus coba lihat-lihat gitu ya, kaji lagi, baca-baca lagi company-nya itu tuh sebenarnya bentukannya seperti apa, dia itu industrinya di industri apa, produknya apa gitu kan. Terus berita terakhir dari company itu mereka sedang ngapain, kompetitornya siapa saja gitu. Untuk beberapa posisi gitu ya di data analis, kadang rekruter suka iseng nanya gitu, apa yang kamu ketahui tentang kompetitor kami, bagaimana menurut kamu posisi kita dibandingkan dengan kompetitornya kita. Nah, hal-hal seperti itu, insight-insight seperti itu kadang suka iseng ditanyain juga gitu. Dan ketika kita tahu gitu ya, kita bisa menjawab itu dengan baik gitu. Dan yang terakhir, kita juga perlu research company culture-nya seperti apa ya teman-teman. Hiring proses ini itu tidak hanya company yang sedang mencari best fit ya, best fit kandidat untuk posisi tertentu, tapi kita juga sedang mencari best fit company untuk diri kita gitu. Jadi jangan sampai kalau aku bilangnya gini, jangan sampai 100% energi kita itu 50% dipakai buat kerja, 50% yang lagi tuh dipakai buat ngebatin gara-gara company culture-nya nggak sesuai dengan personal value kita gitu. Jadi ngecek, mencari tahu tentang budaya perusahaan juga jadi sesuatu yang penting. Mana kak caranya? Bisa cek website company-nya. Kalau tidak tertera, bisa coba untuk tanya teman-teman yang sudah bekerja di company itu. Kalau nggak ada lagi juga gimana kak? Bisa build connection di LinkedIn. Coba cari key person-nya. Coba build connection gitu ya. Coba colek-colek, tanya gitu, ngobrol, kenalan sama orang-orang yang ada di company tersebut gitu ya. Nanti kalau teman-teman lanjut ke full stack, Revoyu ini komunitas yang luar biasa besar gitu ya, dan cukup banyak alumni yang tersebar, banyak bahkan ya gitu ya, tersebar di seluruh perusahaan gitu, yang teman-teman sangat bisa colek-colek untuk making sure bahwa company yang sedang teman-teman apply adalah company yang cocok untuk diri teman-teman. Apalagi biasanya kalau alumni itu enak gitu ngobrolnya gitu kan, nggak ada yang tutup-tutup gitu, karena mereka pernah merasakan menjadi student itu seperti apa. Dan bahkan nextnya kalau teman-teman lanjut di company itu, mereka bisa jadi mentornya teman-teman gitu. Jadi tadi ya poinnya adalah research itu sesuatu yang penting dan bisa mendukung elevator pitch kita untuk bisa dijahit sesuai dengan konteks company-nya gitu. Boleh next Kak Cita? Ini beberapa kesalahan teman-teman yang sering kali dilakukan baik oleh student maupun oleh kandidat yang aku temukan di luar sana. Yang pertama adalah terlalu banyak menggerakkan tangan hingga itu mendistraksi rekruternya gitu. Itu perlu kita kontrol juga ya teman-teman. Walaupun dalam sesi online interview kan rekruter juga bisa melihat ya bagaimana teman-teman bergerak gitu. Jadi perlu kita kontrol. Yang kedua, berbicara terlalu cepat. Berbicara terlalu cepat ini biasanya awalnya karena deg-degan, karena nervous. Itu perlu dikelola. Ingat bahwa ketika kita berbicara terlalu cepat, informasi yang ingin kita sampaikan bisa jadi tidak ditangkap sempurna oleh rekruter. Sayang banget. Karena kontennya sudah bagus, tapi delivernya kurang optimal. Kemudian rambling ini tadi bergumam ya.
artikulasinya tidak jelas. Nah, itu juga bisa jadi miskom tuh. Kita berniat menyampaikan apa, rekruternya nangkepnya apa. Itu bisa jadi, ketika miskom ya bisa jadi bumerang juga gitu buat kita. Kemudian sounding desperate ini juga perlu hati-hati ya teman-teman. Aku paham sekali bahwa proses rekrutmen, proses job seeking ini adalah sesuatu yang naik turun. Tapi jangan menjual cerita kesedihan dalam sesi interview teman-teman. Balik lagi tadi, pastikan teman-teman menularkan rasa antusiasmenya teman-teman dalam sesi interview kepada rekruter. Ketika teman-teman sudah antusias dengan proses interviewnya, hal itu akan memberikan energi positif kepada rekruter dan harapannya itu bisa membuka peluang yang lebih besar teman-teman lanjut ke staging yang selanjutnya. Gitu, ke sesi entah itu technical case studies atau langsung user interview. Kemudian yang terakhir adalah tidak memodifikasi elevator pitch-nya teman-teman sesuai dengan audiens yang sedang teman-teman hadapi. Baik itu company-nya gitu ya, bisa jadi beda-beda. Pastinya ketika company-nya beda-beda, konten yang perlu di-highlight dalam elevator pitch-nya juga beda-beda. Ataupun rekruter yang dihadapi, entah itu HR, user, maupun C-level. Di hari kemarin kita sempat bahas sedikit gitu ya, bahwa 3 orang ini walaupun sama-sama menginterview, sesi interview, tapi punya objektif yang berbeda. Ketika punya objektif yang berbeda, apapun yang di-highlight itu pasti berbeda. Baik itu di elevator pitch ataupun nanti di jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam sesi interviewnya. Gitu. Jadi sebuah kesalahan ketika kita tidak memodifikasi nih poin-poin, talking points apa yang mau kita sampaikan dalam elevator pitch ataupun dalam sesi interview kita sesuai dengan konteks company-nya ataupun konteks dari rekruter yang sedang kita hadapi. Gitu. Boleh next Kak Cita? Oke, mungkin itu sesi sharing kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga memberikan wawasan untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menuju ke sesi interviewnya teman-teman. Terima kasih. Thank you so much Kak Zelina untuk sharing sessionnya. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi live competition ya teman-teman, dimana sudah terpilih nih 3 peserta. Tapi sebelumnya mungkin kita jelasin dulu nih tentang competitionnya, self introduction in interview nanti ngapain aja. Nah, jadi tujuan diadakannya competition ini adalah untuk memberikan contoh gitu ya, ngasih lihat nih best practice dari salah satu proses rekrutmen, yaitu interview, khususnya di bagian self introduction, supaya teman-teman bisa memberikan kesan yang positif bagi perusahaan impian kalian dan nanti bisa memperbesar peluang untuk diterima juga. Nah, untuk briefnya sendiri, peserta yang terpilih nanti akan role play menjadi seorang applicant yang sedang mengikuti HR interview bersama dengan Kak Zelina. Nanti Kak Zelina juga ceritanya akan menjadi HR-nya gitu ya, dan nanti akan ceritanya mau memperkenalkan diri, mau melamar sebagai data analis. Nah, untuk rules-nya sendiri, 3 peserta yang sudah terpilih ini nanti boleh melakukan elevator pitch menggunakan bahasa Indonesia selama 90 detik tadi seperti yang diinfokan Kak Zelina ya. Durasinya kurang lebih sweet spot-nya gitu 90 detik. Dan untuk penilaiannya atau appraisalnya nanti dilihat dari 3C yang udah diberikan Kak Zelina juga nih, kira-kira dari compact-nya dan juga connection, serta yang terakhir kontennya seperti apa. Nah, kita spill dulu Kak, peserta di malam hari ini ada siapa aja. Yang pertama ada Kathleen, mewakili experience ya. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang pernah bekerja di bidang data analytics, sama-sama experience gitu ya. Nanti boleh sambil memberikan suaranya, dukungannya. Terus yang kedua ada Adrian, mewakili career switcher, dan ada Abidah yang mewakili career switcher juga. Jadi teman-teman career switcher di sini mana suaranya nanti juga boleh sambil memberikan dukungan ya buat teman-teman yang hadir nih ikutan competition malam hari ini. Dan kita langsung aja ya Kak, mulai dari peserta pertama, Kathleen. Kita
panggilkan untuk bergabung nih sama kita. Nah, apakah Kathleen sudah ready? Coba, ini dia. Halo, selamat malam Kathleen. Halo, selamat malam. Oke, gimana nih? Udah siap untuk 90 detik roleplay-nya bareng sama Kak Zelina? Siap. Sip. Nanti akan dimulai dari Kak Zelina yang ceritanya akan mempersilahkan Kathleen memperkenalkan diri. Setelah dipersilahkan baru bisa mulai ya. Nanti aku akan pasang stopwatch juga. Jadi nanti aku akan infokan di akhir waktunya Kathleen berapa lama. Oke, kalau gitu Kak Zelina boleh langsung dimulai ya Kak dari sekarang. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam Kathleen. Halo, selamat malam Kak Zelina. Oke, terima kasih sudah hadir di sesi interview hari ini. Untuk memulai sesi hari ini, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi nama saya Kathleen dan saya selama ini bekerja sebagai business analyst dengan track record di startup. Saya sedang bekerja di startup Agrintech dan saya sekarang sangat menikmati pekerjaan saya di bidang business analyst untuk divisi operations. Saat ini saya ingin mencari opportunities baru dan saya tertarik dengan opening di sini karena ini sesuai dengan visi misi yang saya cari dari pekerjaan selanjutnya. Dan saya juga melihat saya memiliki skill yang cukup dan sesuai untuk job role yang ini. Dan saya juga udah pernah memiliki experience dalam pas yang dituliskan dalam job description-nya. Sehingga saya berharap saya bisa berkontribusi lebih jauh dalam hiring business. Oke, terima kasih Kathleen untuk perkenalan dirinya. Thank you so much Kathleen. Waktunya 1 menit 4 detik. Jadi masih belum kelewatan ya waktunya ya. Oke, nanti Kathleen jangan kemana-mana. Setelah ini kita masuk dulu ke peserta yang kedua. Thank you. Thank you. Oke, kita masuk ke peserta kedua ya Kak. Sudah ada Adrian yang juga sudah ready nih. Kita panggilkan dulu. Halo Adrian, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sudah siap untuk roleplay-nya? Sudah. Oke. Sip, kalau gitu seperti biasa akan diawali dari Kak Zelina dulu ya. Dan mungkin untuk Kak Zelina boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke, selamat malam Adrian. Malam, Mbak Zelina. Oke, untuk memulai sesi hari ini, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Nama saya Stanislaus Adrian Pratama. Saya memiliki background sebagai sales selama 15 tahun di otomotif. Pendidikan saya di Master Degree di Business Management dan sekarang sedang masih mengikuti courses di RevoU sebagai data analis, yang harapan saya adalah menunjang skill saya ke depannya untuk dapat bekerja di perusahaan ini di job desk yang saya daftarkan sekarang. Untuk pengalaman saya di data sendiri, sebenarnya di bidang sales ini memang sudah sering sekali berkutat dengan data, Mbak. Cuma yang jadi masalah adalah kita biasanya mengevaluasi data itu hanya menggunakan manual saja gitu ya. Nah, harapannya di RevoU ini kita bisa mempercepat pekerjaan di olah data dan bisa menghasilkan bisnis decision yang lebih baik dan tepat guna. Kira-kira begitu Mbak Silina, semoga saya berkesempatan untuk bergabung di perusahaan ini. Baik, terima kasih Adrian untuk sesi perkenalan dirinya. Thank you so much Adrian. Waktunya 1 menit 10 detik. Masih belum lewat juga, masih aman ya. Tapi Adrian jangan kemana-mana, nanti kita masuk dulu ke peserta ketiga. Thank you. Yeah, thank you. Oke, sekarang kita masuk ke peserta ketiga ya teman-teman. Gimana nih? Udah mulai deg-degan lihat peserta-peserta kita panggilkan dulu Abidah untuk bergabung ya. Selamat malam Abidah. Selamat malam Kak Cita.
Hai, oke. Udah siap nih untuk 90 detiknya? Siap. Sip, seperti biasa nanti diawali sama Kak Zelina dulu. Dan untuk Kak Zelina boleh ya Kak langsung dimulai dari sekarang. Oke, selamat malam Abida. Selamat malam Kak Zelina. Terima kasih ya sudah hadir di sesi interview hari ini. Untuk memulai sesi hari ini, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Zelina. Perkenalkan, nama saya Abidah Syaukina, bisa dipanggil Abidah. Saya dari Kota Depok, Jawa Barat. Saya adalah seorang startup entusias yang sudah berkarir di berbagai startup selama 6 tahun. Pengalaman saya di bidang startup mencakup produk, program, hingga portfolio manajemen termasuk bidang keuangan dan akuntansi sesuai dengan pendidikan S1 dan S2 saya. Saya juga aktif sebagai co-founder sebuah startup digital bernama Teman Bisnis App sejak tahun 2017, yaitu sebuah aplikasi akuntansi yang mudah digunakan dan terjangkau untuk memajukan UMKM Indonesia. Saat ini sudah diunduh oleh 140.000 pebisnis UMKM di seluruh Indonesia, dengan 10%-nya adalah pengguna aktif. Dengan bekal pengalaman tersebut, saya dikenal sebagai pribadi yang cepat belajar dan beradaptasi, gigih, berorientasi pada tujuan, kontributif, teliti, dan juga mampu bekerja dengan baik di dalam tim maupun individu. Selain itu, di tahun 2023 ini, saya juga mendalami skill baru dengan mengikuti beberapa course dan proyek di bidang data analytics. Dengan begitu, saya yakin saya dapat bermanfaat bagi perusahaan ABC demi kemajuan dan tercapaian target perusahaan. Sekian Mbak Zelina, terima kasih. Terima kasih untuk sesi perkenalannya Mbak Abida. Thank you Abida, waktunya 1 menit 20 detik. Wah, hampir tepat ya. Nah, sekarang mungkin karena 3 peserta sudah hadir, kita langsung aja ya Kak masuk ke feedback session dari 3 peserta yang tadi sudah role play. Kita panggilkan lagi Kathleen dan juga Adrian untuk bergabung lagi nih di layar bareng-bareng sama kita. Nah, ini dia para peserta dan mungkin boleh langsung nih dimulai feedback sessionnya dari Kak Zelina ya. Teman-teman, aku mau appreciate dulu nih karena dengan waktu yang singkat teman-teman ternyata sudah luar biasa gitu ya, memperkenalkan diri dengan baik. Tadi teman-teman juga untuk waktunya cukup gitu ya, nggak ada yang melebihi, beberapa masih ada beberapa detik gitu ya untuk bisa sampai di 90 detik, silahkan untuk dioptimalkan. Kalau misalnya untuk teman-teman yang experience gitu ya, bisa lebih dielaborasi lagi skill set apa saja sih yang dimiliki. Experience apa, highlight aja satu project yang memang itu paling relevan. Kemudian terkait dengan tools, bisa jadi gitu ya, kalau misalnya menemukan keyword-keyword di requirement-nya itu dibutuhkan dan itu memang sudah bisa, sudah dikuasai, silakan untuk di-highlight gitu. Kemudian untuk teman-teman yang career switcher, untuk menambahkan dari waktu perkenalan dirinya, bisa ditambahkan tadi transferable skills-nya apa saja gitu, yang mungkin bisa jadi di posisi saat ini itu terasah dan itu mensupport pekerjaannya teman-teman nanti di data analytics atau menjadi seorang data analis kayak gitu. Dan aku melihat teman-teman bertiga gitu ya udah mulai menikmati sesi interviewnya gitu, berusaha untuk antusias, intonasinya main, kecepatan berbicaranya juga tidak terlalu cepat. So far sudah oke, tinggal ditambahkan saja kontennya agar waktunya bisa dioptimalkan gitu. So thank you teman-teman sudah berusaha dengan baik, keren, keep practicing ya biar bisa lebih oke lagi. Oke, thank you Kak Zelina untuk feedbacknya. Thank you juga teman-teman yang sudah hadir hari ini jadi peserta. Mudah-mudahan tadi feedbacknya bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan setelah ini boleh banget langsung pindah ke YouTube bareng sama teman-teman yang lain. Dan nanti tunggu pengumuman pemenang competitionnya, karena nanti akan dapat special prize ya Kak dari Revoyu. Oke, kalau gitu thank you so much teman-teman. Sip, wah seru banget ya. Hari ini kita melihat 3 peserta yang sudah memberi contoh gitu seperti apa dari elevator pitch, perkenalan diri selama 90 detik. Nah, mungkin
sekarang kita masuk dulu ya Kak ke agenda selanjutnya, di mana Kak Zelina akan kasih spill lagi best practice-nya tuh kayak gimana sih kalau teman-teman mau melakukan perkenalan diri, terutama buat yang background-nya fresh graduate, career switcher, dan ada experience juga ya Kak, bakalan di-spill nih. Silahkan siapkan catatannya teman-teman, dan untuk Kak Zelina boleh langsung dimulai Kak sesinya. Oke, terima kasih Kak Cita. Kita boleh next Kak. Kita akan bahas ya teman-teman, karena diri teman-teman gitu ya, kandidat-kandidat ini biasanya terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, fresh graduate, teman-teman yang baru saja lulus, belum punya pengalaman. Kemudian teman-teman karir switcher nih, yang sudah punya pengalaman, tapi bisa jadi pengalamannya tidak terlalu relevan dengan data analis. Dan yang ketiga adalah teman-teman experience, yang memang dia align tuh pengalaman sebelumnya dengan karir yang memang dia ingin tuju. Sepertinya Kak Cita hilang ya. Apakah benar? Oke. Sebentar ya. Sepertinya kita coba share screen ulang Kak. Slide-nya menghilang. Mohon maaf teman-teman, kita bisa lanjut lagi. Sebentar, mungkin Kak Zelina mau minum dulu, boleh ya Kak? Boleh. Nah, nanti dari ketiga klasifikasi tadi nih teman-teman, kita akan bahas satu persatu sebenarnya best practice, hal-hal yang bisa kita highlight dalam elevator pitch kita itu apa saja sih untuk masing-masing cluster gitu ya, masing-masing klasifikasi. Untuk teman-teman yang fresh graduate gitu ya, teman-teman bisa mulai elevator pitch-nya dengan perkenalan diri. Tentu saja gitu ya, sebutkan nama, kemudian saat ini sedang berkampus di mana gitu, jurusannya apa. Nah, teman-teman bisa highlight kenapa sih teman-teman excited, kenapa sih teman-teman tertarik dengan posisi ini. Gitu. Itu dulu yang disampaikan. Ini juga perlu penggalian diri ya teman-teman. Kenapa sih saya tertarik dengan posisi ini? Apakah kebetulan lewat aja atau gimana gitu? Kalau kebetulan lewat kan nanti rekruternya juga kayak ternyata ya kebetulan aja gitu. Jadi mungkin nggak ada value apa-apa gitu kan untuk si rekruternya. Beda cerita kalau misalnya motivasinya teman-teman memang itu tadi ya align dengan career goals-nya teman-teman. Nah, ini perlu digali lebih dalam. Kemudian, apa saja sih kompetensi dan skill-nya teman-teman yang bisa mensupport karirnya teman-teman sebagai seorang data analis? Bisa di-endorse-nya dari mana? Dari bisa jadi mata kuliah yang sudah pernah teman-teman ambil dan itu relevan dengan data analis. Kemudian bisa teman-teman kaitkan nih hubungannya dengan pekerjaan, job description yang di posisi itu. Gitu, gimana sih pengetahuan akan skill set ini, kompetensi ini itu mendukung karirnya teman-teman, mendukung kinerjanya teman-teman di posisi yang sedang teman-teman apply. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman juga perlu sampaikan contoh-contoh konkret gitu ya. Kalau misalnya tadi satu mata kuliah mendukung pencapaian kinerja teman-teman di posisi itu, contoh konkretnya seperti apa? Nah, ini juga perlu research ya teman-teman, gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang fresh graduate, fokuslah kepada hal-hal yang teman-teman sudah punya. Bisa jadi tadi dari skill set yang teman-teman dapat di dalam kelas ataupun di luar kelas, kalau teman-teman cukup punya pengalaman dalam organisasi, itu bisa di-highlight. Ataupun kesempatan-kesempatan experience ketika teman-teman sedang internship gitu, atau kerja praktek, itu juga bisa di-highlight. Kalau misalnya tidak kurang relevan juga, gimana Kak? Balik lagi ke transferable skills. Apa sih yang skill set apa sih yang bisa dikaitkan dengan data analis? Gitu. Kemudian untuk teman-teman yang career switcher, bisa mulai dengan introduction sama seperti teman-teman fresh graduate. Kemudian teman-teman bisa highlight transferable skills apa saja sih yang sudah tumbuh di posisi teman-teman saat ini dan itu mendukung pencapaian kinerja, mendukung karirnya teman-teman sebagai seorang data analis. Gitu. Kadang
tidak terlihat sih teman-teman. Kadang tidak terlihat gitu, tapi itu bisa di breakdown dari aktivitas-aktivitas sehari-harinya teman-teman, mengolah data, mungkin memberikan insight, mencoba untuk memvisualisasikan dari data yang banyak, kayak gitu. Itu bisa jadi hal-hal yang sebenarnya secara tidak langsung mendukung gitu kan karirnya teman-teman sebagai seorang data analis. Nah, kemudian kalau misalnya nih nggak relevan sama sekali Kak, itu diceritakan atau tidak ya? Kalau nggak relevan sama sekali, saranku tetap diceritakan gitu ya. Mungkin pilih 1 atau 2, tapi tetap fokusnya adalah ke transferable skills gitu. Kemudian untuk teman-teman yang experience, nah kalau yang 2 pertama tadi gitu ya, kita mencari-cari kira-kira apa yang bisa dikaitkan. Kalau yang experience biasanya problemnya adalah kebanyakan skill set yang relevan gitu. Jadi apa yang harus disampaikan Kak, ini panjang banget, nggak cukup nih kalau cuma 1,5 menit gitu. Kita perlu pilih dan pilih, balik lagi ke job requirement dan job description-nya. Mana keyword-keyword yang itu bunyi gitu ya, dan itu jadi hal-hal yang kita highlight dalam elevator pitch-nya kita. Tentu saja mulai dengan introduction, kemudian silahkan untuk meng-highlight achievement. Biasanya teman-teman yang experience itu cukup banyak pengalaman-pengalaman yang relevan, cukup banyak achievement-achievement yang bisa di-highlight sebagai closing statement tuh. Gitu. Jadi untuk 3 kategori tadi gitu ya, masing-masing strateginya berbeda dalam penyusunan elevator pitch-nya. Ketika nanti teman-teman gabung ke full stack, hal ini juga akan dibantu bareng sama career coach dan career mentornya untuk menyusun strategi apa aja sih poin-poin yang bisa di-highlight dalam elevator pitch-nya teman-teman ketika teman-teman nanti akan menghadapi sesi interview. Gitu. Mungkin itu best practice-nya teman-teman, boleh di-capture, boleh ditulis-tulis. Semoga memberikan insight ya. Oke, thank you so much Kak Zelina. Nah, silahkan bisa diamati tiru modifikasi sesuai pengalamannya teman-teman, tinggal ditambah-tambahin aja. Dan sekarang mungkin gantian ya Kak, aku yang kepingin tanya-tanya sama teman-teman. Jadi Kak Zelina jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi setelah ini. Alright, see you. Thank you Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget ya sesinya. Udah dengerin dari penjelasannya Kak Zelina tadi dari how to pitch your story, terus tadi udah dengerin contoh dari 3 peserta juga, dan terakhir ada best practice yang bisa kalian gunakan template-nya gitu ya kalau misalnya nanti kalian kepingin ada interview. Dan gimana, seperti biasa aku pengen tanya, kalau misalnya setelah ini teman-teman ada panggilan interview, jadinya udah pada siap belum nih untuk melakukan self introduction? Coba ketik 1 buat yang udah siap, atau ketik 2 kalau teman-teman kayaknya masih belum siap deh gitu ya, masih malu-malu, masih bingung nih mau ngomong apa di elevator pitch-nya. Coba mungkin ada yang 1, ada yang 2 juga. Ada yang 2. Wah, mudah-mudahan